Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini pembicaraan mengenai sedekah dan penafsiran yang dibawa oleh Yusuf Mansur telah banyak membawa malapetaka di tengah masyarakat. 2 hari yang lalu, seorang jemaah datang ke masjid dalam keadaan marah-marah. Pasalnya dagangannya bangkrut, padahal menurut dia termasuk orang yang rajin bersedekah. Lantas saya bilang, lantas apa hubungannya dagang bangkrut dengan sedekah? Dia mengatakan dia pernah dan selalu mendengarkan ceramah Yusuf Mansur kalau bersedekah itu akan mendapat balasan yang berlipat ganda, dagangan akan maju. Dan ternyata katanya sedekah saya praktekkan, dagangan saya bangkrut. Bahkan ada juga WA yang masuk, dia mengatakan seorang jemaah itu langsung menjat ada kebakaran di sebuah pasar di Jawa Tengah. Dari 30 ruko yang terbakar, ada 1 ruko yang tersisa. Ruko itu tidak tersentuh api dan isinya tetap komplit. Lantas orang-orang mengatakan, oh dia itu adalah orang yang rajin bersedekah. Lantas saya bilang, ini beragama seperti ini akan menimbulkan rasa sakit hati dan malapetaka, bahkan bertentangan dari maksud tujuan Islam itu sendiri. Saya tanya, Bapak tahu dari mana bahwa orang yang bersedekah ini lantas rukonya tidak terbakar? Terus tahu dari mana bahwa orang yang sudah menjadi korban kebakaran ini disebut orang yang tidak bersedekah? Kalau saya dibegitukan sebenarnya, saya akan sakit hati. Sudah menjadi korban, dijat lagi tidak bersedekah. Mestinya kita ini bersikap, orang-orang yang menjadi korban kebakaran itu hatinya dihibur. Disuruh dia bersabar, bertawakal, dan terus berusaha bangkit lagi dan berusaha lagi. Hubungan kebakaran dengan sedekah itu ya relatif tidak punya hubungan langsung. Kita bersedekah lantas toko kita dijamin gitu, nggak ada juga. Anda bersedekah lantas pasti dagangannya maju, ya tidak ada juga. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu ada juga unsur profesionalisme yang tidak boleh dilupakan. Seseorang membuka dagangan misalnya, katakanlah rumah makan Padang atau ayam bakar segala macam, tiap malam Jumat diyasinin, tapi rasanya nggak enak. Sekarang taruhlah rasanya enak, tapi tempat tidak strategis. Tempat sudah strategis, rasanya enak, tapi harganya dinilai oleh masyarakat tidak terjangkau. Ditambah lagi nanti misalnya pelayanan tidak memuaskan, Anda juga tidak bisa menjalankan bisnis dengan sukses karena unsur profesionalnya sudah dilanggar. Jadi mendapatkan rezeki Allah itu selain kita bertawakal, bersedekah, tapi juga harus ada nilai profesionalnya. Nilai profesional itulah janji Tuhan untuk semua umat manusia. Jadi siapa yang profesional, dia akan dikasih rezeki. Lantas kedudukan sedekahnya bagaimana? Dengan sedekah itu membuat hartanya akan menjadi berkah. Kalau tidak bersedekah, maka hartanya tidak berkah. Itu kita yakini seperti itu. Tapi dalam soal rezeki tadi, unsur profesional itu jauh lebih penting. Misalnya, tiap malam Jumat usahanya dibacain yasinan, tapi rasanya tidak sesuai dengan selera konsumen. Konsumen pasti nggak akan balik lagi walaupun Anda membaca 1000 yasin dalam setiap malam Jumat. Rasanya tidak sesuai dengan selera konsumen. Walaupun Anda bersedekah separuh dari pendapatannya, tetap itu tidak akan ada jaminan dari Allah. Begitu juga nanti karena Allah mempercayakan khalifah itu kepada orang-orang yang berakal. Jadi memahami agama itu perlu rasionalisme sesuai dengan akal sehat. Mau rumah makan sedekah kan namanya, mau orang mana, kalau sekiranya profesionalismenya dilanggar,
maka dia tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa, malah bisa bangkrut. Jadi kepada jemaah tadi saya bilang, Anda itu bangkrut bukan karena Anda bersedekah atau tidak bersedekah. Anda bangkrut karena tidak profesional. Bagaimana? Masyarakat di sini itu suka dengan masakan yang manis. Anda memasak masakan pedas, siapa yang mau beli? Itu juga nanti harganya tidak terjangkau. Dijual harga dengan dinilai oleh konsumen mahal. Oke, sekarang rasanya enak, tapi tempatnya jauh, orang mencapainya susah, itu juga nggak akan mungkin. Ditambah lagi misalnya pelayanannya tidak sesuai, terus dinilai lagi ada mata rantainya yang terputus, maka jaringan bisnis itu tidak akan bisa mendatangkan profit. Jadi kita jangan terprovokasi dengan ajaran sedekah itu dapat 10 kali dalam 1 bulan. Itu teori ekonomi yang merupakan unsur profesionalisme yang dijanjikan oleh Tuhan telah dilanggar. Di Allah itu tidak serta-merta tentang orang baca Quran semalam suntuk lantas rezeki datang, itu tidak akan terjadi. Anda misalnya tiap malam Jumat baca Yasinan, lantas diniatkan, wah ini pasti usaha dapat beruntung. Nggak ada. Kalau profesionalisme usahanya dilanggar, ya dia tetap harus siap menerima kerugian. Jadi saya bilang apa itu? Ya itu yang prinsip yang saya pahami di dalam mempelajari Islam. Lantas bagaimana? Dia profesional, tapi nggak pernah sedekah. Ya bisa dikasih rezeki. Misalnya orang-orang kafir misalnya, orang non-muslim, dia nggak ada sedekah-sedekah. Tetapi mata rantai bisnisnya sesuai dengan konsumen, ya otomatis dia akan mendapatkan rezeki. Misalnya dalam cerita kuliner tadi itu, masakannya pertama itu enak dalam arti sesuai dengan selera konsumen, mencapainya pun mudah. Setiap orang berada di tempat yang strategis, kemudian harganya dinilai terjangkau, pelayanannya memuaskan. Kalau ini yang dilakukan, pasti dia akan mendapatkan keuntungan, atau dalam bahasa agama dia pasti mendapatkan rezeki. Jadi dengan demikian kita jangan menjat, ya, jangan terlalu banyak menjat, kecewa atau terlalu bangga dengan, oh kita ini sudah bersedekah nih. Tidak ada, walaupun sedekah, salawat, yasinan, tapi profesionalisme dalam bisnis Anda langgar, usahamu tidak akan maju. Jadi begitu saya menjelaskannya kepada jemaah yang datang tadi itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat yang lain, bahwa di dalam berbisnis, di samping kita berikhtiar, ada nilai tawakal. Sedekah adalah salah satu bentuk keimanan. Jadi beriman dan berusaha itu harus kita seimbangkan. Tidak ada artinya sedekah yang Anda lakukan tetapi profesionalisme Anda langgar, maka kerugian pasti menanti. Mudah-mudahan beragama makin cerdas sesuai dengan dalil-dalil yang diceritakan oleh Allah dan terjauh dari provokasi para maklar sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.